Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Kali ini Aquarius, Mari mengajak kamu, ayo kita reading santai dulu, kita fun-fun dulu, kita asik-asik dulu ya. Kita cari tahu melalui pilihlah kartumu ya, hal apa yang bisa bikin orang cemburu sama kamu, oke? Baik, langsung aja ya. Mari tebar di sini mungkin 5 kartu aja untuk bisa kamu pilih ya. Ini kartu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, mungkin ada beberapa di antara kalian ya untuk melengkapi kesantaian ini mau milih lebih dari satu boleh ya. Mau pilih 2 kah, 3 kah, atau mungkin mau pilih semuanya juga nggak apa-apa ya. Oke, baik. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 5 kartu di sini. Mari akan memulai dari kartu yang pertama ya. Oke, baik. Aquarius, hal apa yang bisa bikin orang jadi cemburu sama kamu? Oh ya. Nampaknya kamu ini tuh untuk beberapa ya punya peminat asmara yang cukup banyak gitu ya. Jadi mungkin ini tuh jomblo-jomblo yang cemburu sama kamu, atau orang yang sudah punya pasangan tetapi mungkin tidak bahagia dengan kehidupan asmaranya ya. Jadi seseorang ini tuh kayak ngelihat bahwa kamu kok rasanya mudah dideketin oleh orang-orang lawan jenis tentu saja ya, atau sesuai dengan orientasi seksualnya kamu. Ya, kamu itu tuh kayak digandrungi oleh banyak orang. Nah, kayak gitu ya. Mungkin ya memang kamu kayak yang menarik ya secara sex appeal-nya kamu gitu ya. Atau mungkin pembawaannya kamu itu tuh ya memang pembawaan yang mudah deket sama orang gitu ya. Kamu, karena mari lihat di sini ya, kamu itu tuh orangnya memang charming ini. Mungkin tidak kamu sadari karena hal ini sudah menjadi alamiahnya diri kamu gitu ya. Jadi kayak itu terjadi secara spontan, orang yang bisa notice tapi kamu tidak bisa menotis gantengnya kamu kayak gimana gitu ya. Sikap eloknya kamu itu tuh seperti apa gitu ya. Yang jelasnya di sini karena karakter yang kamu miliki dari dalam dirinya kamu, ini tuh kayak bikin orang jadi merasa nyaman bisa deket sama kamu, dan bahkan gak perlu waktu yang panjang, orang-orang sudah bisa kayak kelihatan punya rasa sama kamu. Ya rasa cinta, ya rasa sayang, seperti itu ya. Jadi mungkin di sini juga kamu orangnya lumayan open, walaupun kamu opennya di sini tuh bukan selalu bergaya seperti orang ekstrovert gitu ya. Tapi kayak kamu itu tuh welcome kepada orang lain gitu ya. Kamu luwes, santai pembawaannya ke lawan jenisnya kamu gitu kan. Jadi sehingga ini yang bikin orang-orang itu tuh gandrung sama kamu, pengen dapat perhatiannya kamu, atensinya kamu lebih daripada orang-orang lain. Karena memang mari lihat di sini ada beberapa ya yang nampaknya energi yang cemburu sama kamu ini tuh bukan hanya kayak temennya kamu aja, tapi bisa di sini tuh sesama peminat asmaranya kamu gitu ya. Jadi kok kayak setelah dia menaruh hasrat padamu, kamu dengan gampangnya bisa menarik, walaupun itu bukan dengan sengaja kamu lakukan ya, tapi kamu bisa menarik kompetitornya dia gitu ya. Kamu bisa menarik orang-orang lain yang juga akan mencoba merebut perhatiannya kamu gitu ya. Jadi ini tuh dari orang-orang sekitar ya, dari peminat asmaranya kamu gitu ya. Ini pada akhirnya kayak yang gampang banget sih dianya bisa bikin orang sayang, gampang banget sih dia bisa, kamu Aquarius bisa bikin orang itu tuh tertarik asmara pada kamu gitu ya, jatuh cinta padamu. Nah, seperti itu ya. Oke, baik, mungkin itu aja dulu untuk kamu yang memilih kartu nomor 1 ya. Baik, mari akan masuk ke pembacaan bagi kamu yang memilih kartu nomor 2. Oke, baik, apa yang bikin orang ya Aquarius ya jadi iri, jadi cemburu sama kamu? Nah, ini mungkin agak lebih serius ya. Jadi orang-orang kayak ngelihat kamu itu tuh sukses gitu. Mungkin beberapa di antara kalian usiamu masih lebih muda dari mereka gitu ya.
Tapi kayak kamu itu tuh sudah punya kehidupan yang stabil gitu loh. Mungkin kamu ya sudah berhasil membangun bisnisnya kamu, naik ke tingkat karir yang lebih baik, misalnya kayak gitu ya. Beberapa di antara kalian mungkin ya sukses dalam membangun rumah tangga. Dilihat orang rumah tanggamu seperti rumah tangga ideal, yang sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, yang seperti itu ya. Jadi ada karisma di dalam dirinya kamu, atau ada seperti keberuntungan ya. Keberuntungan juga di dalam dirinya kamu itu tuh yang bisa jadi ini tuh agaknya sedikit wow gitu di mata orang-orang yang ada di sekitarnya kamu gitu ya. Kok kayak Dewi Fortuna itu tuh berbaik hati aja terus sama kamu gitu ya, sehingga apa yang kamu miliki saat ini tuh kayaknya lebih daripada apa yang dimiliki oleh orang-orang. Nah kayak gitu ya, atau lagi ini tuh kayak rekan sejawatnya kamu atau mungkin teman-teman seumurannya kamu gitu ya. Kok kayak kamu nih gampang aja hidupnya gitu, berjuang sedikit gitu ya, tapi terus langsung sukses. Atau mungkin orang-orang tidak melihat sebenarnya dibalik dari keberhasilannya kamu. Kayak gimana kamu banting tulang misalnya gitu ya. Kayak gimana kamu berupaya, berusaha, gimana kamu capek-capekan kerja, gimana kamu capek-capekan belajar, gimana gitu ya. Apa yang kamu pertaruhkan untuk mendapatkan kesuksesanmu hari ini. Mungkin mereka nggak ngelihat itu. Yang mereka lihat itu tuh hasil akhirnya kamu gitu ya. Dan mungkin ya hasil akhirnya belum berakhir juga sih. Ini masih, apalagi kalau kalian masih usianya di bawah 440 ya, berarti ini kan masih akan ada kelanjutan keberhasilan berikutnya ya. Hanya saja untuk sampai saat ini, baik kamu usianya masih muda ataupun ya memang sudah cukup tua, udah cukup dikatakanlah lazim atau wajar punya kehidupan seperti yang sekarang ini. Tapi coba kalau kamu perhatikan gitu ya, orang-orang itu tuh kayaknya tidak memiliki apa yang kamu miliki. Nah gitu, jadi itu tuh tanpa tanpa kamu sadari gitu ya, walaupun kamu nggak yang lihat nih gue punya mobil baru, lihat nih gue udah naik jabatan nih misalnya ya, lihat nih gue punya anak-anak yang soleh-soleha, punya istri yang support pada diriku gitu ya. Mungkin kamu yang nggak kayak menggembar-gemborkan apa yang kamu miliki, tetapi hanya melihat kamu tanpa kamu jelaskan aku begini, aku begitu, orang udah kayak mengidamkan apa yang kamu punyai gitu ya. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu untuk pembacaan kamu yang memilih kartu nomor 2 ya. Oke, sekarang mari akan lanjut membacakan kartu yang nomor 3. Ini bacaan untuk kamu ya. Oke, baik. Nah, jadi begini, kurang lebih sama seperti kartu yang pertama. Kamu itu tuh kayaknya bisa menarik orang-orang, memberikan kenyamanan untuk kamu gitu ya. Nah, jadi mungkin kamu ini tuh dicintai gitu ya. Kamu ini tuh terlihat disayangi gitu loh. Ya mungkin orang juga tidak paham bahwa kamu juga punya hati seperti emas, kamu juga punya kelembutan, kamu bisa bikin orang itu nyaman sama kamu gitu ya. Kamu dengan sikap lakunya kamu, ini tuh kayak memperhatikan emosi, kamu ini gini soalnya, empati dan simpatinya kamu ini kan tinggi. Jadi kamu itu kan cukup memperhatikan orang juga dari sisi emosionalnya orang, sisi kenyamanan mentalnya orang gitu ya. Jadi wajar dong jika orang-orang kemudian ini tuh jadi kayak yang tertarik kepada kamu gitu ya. Nah tapi mungkin orang ya namanya si pencemburu pasti hanya akan melihat apa yang kamu miliki, bukan bagaimana kamu bisa memiliki apa yang kamu miliki itu gitu ya kan. Nah tetapi ya balik lagi, orang-orang kayak ngelihat bahwa hidupmu itu tuh kayak gampang aja gitu ya. Hidupmu kayaknya mudah aja. Seperti apa yang kamu inginkan itu tuh tanpa kamu harus bekerja susah payah gitu ya. Ada aja kayaknya orang itu tuh yang mau ngasih sama kamu.
gitu loh. Ya, misalnya juga kayak gini. Misalnya kayak gini. Kok kalau orang mendengarkan tentang siapa kamu gitu ya. Misalnya ada seseorang nih yang cemburu sama kamu. Kemudian dia mendengarkan orang ceritain tentang kamu gitu ya. Kok kayaknya orang tuh merasa takjub ya sama kamu gitu. Ya, sementara dia mungkin nggak pernah ditakjubin seperti itu gitu ya kan. Nah, di sana. Dan lagi-lagi kayaknya peminat asmaranya kamu ini tuh cukup banyak gitu ya, apalagi kalau kamu cowok ya, kamu ini tuh cowok yang rasa-rasanya bisa menarik perempuan-perempuan dengan sisi kecantikannya ada di sana gitu ya, sikap untuk mau memahami, mau mengerti, mau kayaknya juga unconditional love sama kamu. Jadi misalnya ya, ini maaf banget ya, misalnya kamu brengsek misalnya kayak gitu ya dalam hal asmara, tapi anehnya walaupun kamu brengsek, yang kamu tarik-tarik dalam hidupnya kamu gitu ya, ini tuh wanita-wanita yang kok kayaknya tulus sama kamu gitu ya. Yo kok yang kayaknya sisi perawatan kepada kamu ada gitu ya. Sisi untuk mencintai kamu dengan sebegitu dalamnya gitu ya. Orang-orang kayak bisa ngeliat, wah ini kamu bisa menarik wanita-wanita yang unconditional love ini. Nah, kayak gitu ya kan. Nah, di sana. Nah, kalau kamu wanita, ya kamu narik pria-pria yang dianggap mereka itu tuh pria-pria yang bertanggung jawab sama kamu, yang kayak melindungi kamu, menjaga kamu, bisa juga kayak yang mensuplai kebutuhannya kamu gitu ya. Beberapa mungkin di sini tuh saya nggak tahu ini tuh dari latar belakang yang kayak gimana ya, tapi ada beberapa orang tuh yang kayak ngelihat cemburu sama kamu karena kamu ini tuh mungkin bukan hanya lawan jenis, rekan sebaya, tapi kayak anak-anak juga senang sama kamu, orang-orang yang sudah tua ya, model-model ibu-ibu, bapak-bapak, atau mungkin model kakek-kakek, nenek-nenek gitu ya. Ini kok kayaknya care, peduli sama kamu gitu ya. Kok kayaknya itu tuh seperti cepat nganggap kamu itu tuh sebagai member keluarga gitu ya. Nah, jadi kayak bikin orang bisa nyaman sama kamu, itu tuh bikin beberapa orang merasa cemburu gitu ya. Mungkin mereka itu tuh udah ngasih ini, udah ngasih itu, tapi kayak nggak ada yang bisa sedekat sama kamu gitu loh ya. Nggak ada modelan hubungan relationshipnya kamu sama orang-orang gitu ya. Mereka padahal sudah kayak punya effort yang besar gitu, tapi tidak mendapatkan atensi sebesar atensi yang kamu miliki. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini tuh terasa gampang, mudah, nggak banyak lika-likunya dalam hidup kamu, tapi kamu sudah bisa mendapatkan hal-hal yang orang-orang idamkan, orang-orang impikan. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak hidup kamu tuh mulus, lempeng aja di mata orang gitu ya. Sementara orang mungkin harus bersusah payah, bekerja keras dan sebagainya gitu ya. Tapi udah pun ngelakuin itu tuh nggak dapet seperti apa yang kamu dapetin, seperti apa yang kamu miliki. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin itu aja pembacaan untuk kamu yang memilih kartu nomor 3. Sekarang mari akan melanjutkan pembacaan untuk kamu yang memilih kartu nomor 4 ya, Aquarius. Oke, hal apa ya Aquarius ya yang bisa bikin orang jadi cemburu sama kamu? Oh iya, wah keren ya. Nah, di sini ada kartu dari Ace of Pentacles Aquarius. Jadi Ace of Pentacles ini tuh bercerita tentang ya keberuntungan gitu ya. Kok kayaknya karma baiknya kamu dalam kehidupan ini tuh nggak kurang-kurang gitu ya. Malah ini bisa banyak banget daripada mereka-mereka yang ada di sekelilingnya kamu gitu ya. Misalnya orang-orang ini tuh kayak ngelihat kamu beruntung ya, kamu bisa terlahir dari keluarga yang kaya. Misal kamu lahir dari keluarga yang mungkin saja tidak kaya, tetapi pola pengasuhannya kamu itu tuh baik, misalnya kayak gitu ya. Kamu punya keluarga, ibu bapak yang nunjukin kasih sayang sama kamu itu tuh seperti apa gitu ya, memberikan kamu penjagaan, memberikan kamu support gitu ya. Apa yang kamu mau
itu kok kayaknya ada aja gitu ya. Ini pun bukan datang hanya dari keluarga kamu aja, tapi mungkin kayak dari orang-orang yang ada di sekitar kamu juga gitu. Jadi kayak kamu nggak usah datang memelas sama orang, tolong dong bantu aku dong, aku butuh ini, aku butuh itu. Tetapi si pencemburu ini ya, ini tuh bisa kayak ngelihat setiap kamu kayaknya butuh bantuan, ada aja yang datang bantuin kamu. Ada aja yang nolong gitu ya. Nah, kemudian juga kayak orang tuh capek gitu ya, mencari peluang, mencari karunia, mencari anugerah gitu. Tapi kok kayaknya untuk kamu, anugerah itu tuh langsung dihantarkan ke depan pintumu. Ah, kira-kira begitu ya bahasanya ya, tapi itu hanya gaya bahasa ya. Tapi kok kayaknya peluang itu tuh terbuka aja untuk kamu gitu. Pemberian-pemberian indah dari semesta itu tuh adalah, mungkin bukan selalu, tetapi kayak pernah ada yang bikin orang tuh wow, takjub kayak gitu ya. Sampai bikin orang, "Wih, aku juga pengen lah punya itu. Aku juga pengen lah bisa mendapatkan itu. Aku pengen lah bisa diberi itu." Nah, misalnya kamu juga begini, kamu menikah dengan laki-laki kaya misalnya, gitu ya, atau kamu menikah dengan istri yang keluarganya mensupport kamu misalnya, sehingga kamu bisa di backup dalam hal finansial gitu ya. Kamu bisa berkemungkinan untuk bertumbuh, berkembang, semakin membesar kesuksesannya kamu dalam hidup. Nah, seperti itu ya. Beberapa ini tuh kalau Mari lihat kamu ini ya dicemburuin, mungkin ini tuh untuk yang udah agak-agak tua nih ya. Kok kayak kelihatan di usia yang seperti ini kamu belum kelihatan manula. Ya Bapak Ibu ya, Om Tante. Kok kayaknya Om Tante ini tuh di mata teman-teman kok tidak menua. Sepertinya baby face terus gitu ya. Sepertinya kayak lebih muda 10-20 tahun dari usiamu, kelihatan gitu. Kamu tuh seger gitu ya. Kamu kayak kelihatan ya sehat gitu ya. Misalnya rambut orang tuh teman-teman sebaya kamu sudah memutih separohnya. Sementara rambutnya kamu masih hitam berkilauan, kulitnya Om Tante masih kenceng misalnya. Yang kayak gitu ya. Misalnya juga di sini tuh kayak anak-anak sukses gitu, anak-anak care, peduli gitu ya. Jadi kayak menghabiskan masa tua itu tuh dengan pemberian yang lebih dari cukup. Misalnya gitu ya, diberikan cucu yang cantik-cantik, misalnya diberikan cucu yang sehat yang juga ikutan sukses gitu ya. Nah, di sana. Jadi kayak banyak anugerah yang turun pada hidupnya kamu dilihat oleh mereka-mereka gitu. Jadi ini tuh kayak tanpa ibu bapak sadari gitu ya, tanpa kakak-kakak sadari, mas-mas sadari gitu ya. Ini tuh kayak orang yang ini loh, orang-orang yang bisa juga putus asa gitu ya. Ini tuh jadi kayak termotivasi hanya dengan melihat apa yang kamu miliki gitu. Aduh, pengenlah sukses seperti itu. Oke, baik, aku harus belajar lebih bagus misalnya, bekerja keras lebih baik misalnya, kayak gitu ya. Jadi bukan hanya menarik kecemburuan, tapi beberapa pasti juga lah ini tuh memberikan motivasi kepada orang-orang, misalnya mengencangkan sholatnya misalnya, lebih kayak mendekatkan diri pada Tuhan misalnya, juga di situ tuh pasti ada. Karena ini tuh energinya energi yang baik banget gitu ya. Jadi kalau Mari percayai, kalian bisa ini kayaknya memvibrasi orang-orang yang ada di sekitar kalian, bukan hanya mendatangkan rasa iri, dengki gitu ya, tapi juga pasti mendatangkan semangat gitu ya, mendatangkan rasa termotivasi gitu ya, untuk bisa hampir menyerupai dirimu gitu ya. Jadi intinya bahwa kamu disenangin sama orang dan juga sama semesta. Nah, kira-kira itu yang bikin orang cemburu sama kamu ya. Oke, baik. Itu pembacaan yang memilih kartu nomor 4. Sekarang Mari akan masuk ya, membacakan kartu bagi kamu yang memilih nomor 5. Oke, baik. Apa sih ya Aquarius yang bisa bikin orang jadi cemburu sama kamu? Walah,
kok kelihatan hidupnya kamu tuh bahagia aja gitu loh, ya. Mungkin kamu memang bawaannya tuh riang, bawaannya tuh santai kali gitu ya. Di saat orang kok kayaknya banyak mumet gitu ya sekelilingnya kamu gitu. Kok kamu masih kayak kelihatan bisa aja survive gitu. Ya. Kok kayaknya hidupnya kamu itu tuh enjoy aja, happy aja, seperti ndak ada beban kamunya gitu ya. Kamu lebih banyak tertawa gitu ya daripada mereka gitu. Kamu kayaknya mampu banget menikmati hidup. Pastilah kamu juga dapat tantangan-tantangan, tapi mungkin perspektifnya kamu tentang hidup ini tuh sudah luas ya. Mungkin kamu yang kayak ya udah lagi kayak gini hidup terus mau kayak gimana, mau nangis-nangis, mau sedih-sedih, mungkin kayak gitu prinsip kamu ya. Ya udah dijalanin aja, mungkin kayak gitu. Tapi punya kemampuan berbahagia menerima apa adanya hidup, ini tuh susah banget ya, jarang banget bisa dimiliki orang. Orang tuh kalau udah ketemu sama problem masalah, sama ada sesuatu yang kayak kelihatan penurunan atau sesuatu yang tidak diharapkan, mungkin itu tuh langsung depresi ya. Stres dan kemudian jatuh pada depresi, langsung resah, gelisah, cemas, sedih gitu ya. Tapi sementara kamu ini tuh masih bisa hahaha hihi gitu ya. Masih bisa ketawa-ketawa gitu. Ya di sana ya. Atau ya mungkin orang yang nggak kenal deket pun sama kamu, nggak tahu juga kamu sedang menghadapi apa, tapi kayak ngelihat hidupnya kamu itu tuh asik aja gitu loh ya. Hidup kamu itu tuh kayak orang yang ini ya, nggak ada problemnya, riang aja bawaannya kamu gitu ya. Dan mungkin kamu ini tuh gampang banget menarik teman-teman yang care sama kamu ya, yang peduli sama kamu, yang support juga pada kebahagiaannya kamu ya. Nah kayak gitu. Nah, beberapa di sini tuh untuk ditarik ke hal asmara, mungkin kayaknya gini ya, setiap orang melihat jejak asmaranya kamu, orang itu tuh, ini pasti orang-orang deket sama kamu ya. Orang-orang itu tuh kayak ngerasa bahwa ih beruntung banget kamu tuh bisa narik cewek yang cantik, cowok yang ganteng gitu. Ya. Orang-orang yang bisa bikin hidupnya kamu itu tuh jadi semarak gitu loh. Ya, kok kayaknya kamu gampang aja tuh dalam berasmara tuh narik orang-orang yang memang bisa ngebahagiain kamu gitu ya, bisa menambahkan keceriaanmu. Sudahlah kamu orangnya gampang ceria gitu ya, kamu juga dapat support dari mungkin pasangan asmara atau teman-teman, menambahkan lagi poin kebahagiaannya kamu, layak cemburu orang gitu ya. Nah di sana mungkin juga kayak keluarganya kamu gitu ya, ini juga kayak hidupnya kamu untuk beberapa ibu bapak kok kayak sebagai ya orang tua ya, sebagai teman gitu ya, punya saudara rasa sahabat gitu ya. Ini tuh mungkin untuk beberapa orang yang ada dekat kamu tidak memiliki anugerah seperti yang kamu miliki. Nah seperti itu. Dan ini kok kayaknya kebahagiaannya kamu itu tuh kelihatan stabil gitu loh. Beberapa orang kan itu roda fortunnya itu tuh cepet banget naik turunnya. Sementara kalau kamu ini tuh mungkin ya, beberapa orang kayak ngeliat fortunnya kamu itu tuh, keberuntungannya kamu tuh kayak stabil gitu. Bisa lama gitu loh. Bisa lama sebuah pencapaian, kebahagiaan, kesuksesan itu tuh kamu miliki gitu. Mungkin untuk beberapa bahkan gak pernah yang ngeliat kamu tuh susah. Kamu tuh posisinya selalu di atas terus. Gitu ya, misalnya begini, ini tuh teman-teman rekan kerjanya kamu kali, jadi kayak mereka itu tuh masih stuck di posisi itu aja, sementara kamunya itu tuh dapat ini ya, dapat apa sih namanya itu tuh jadi kandidat untuk naik ke posisi tinggi yang gitu tuh. Oh kamu direkomendasiin gitu ya, kamu direkomendasiin untuk dapat posisi yang di atas mereka gitu. Padahal kalian tadinya tuh sama-sama di posisi katakanlah staf-staf biasa gitu ya. Tapi kamu kayak bisa deket sama orang ya, atasan-atasan atau orang-orang yang punya otoritas gitu ya. Sehingga kamu dengan mudah berjalan gitu ya, berjalan melenggang gitu ya, naik ke posisi yang lebih baik lagi dan meninggalkan mereka di belakangnya kamu, seolah-olah begitu ya yang mereka dapat gitu ya, yang mereka tangkap.
Misalnya mungkin ini anak sekolah ya. Orang-orang hanya bisa goal masuk di universitas daerah. Sementara kamu mungkin bisa masuk jalur undangan gitu ya ke universitas yang bonafit, populer gitu ya. Nah di sana. Jadi kayak terbuka aja pintu kemana kamu ingin melangkah. Nah gitu ya. Kayak misalnya mau kesuksesan dalam bisnis, terbuka jalannya. Ada aja menurut orang-orang yang apa ya, kamu hadir di tempat yang tepat, waktu yang tepat, bertemu dengan orang yang tepat. Nah kira-kira begitu. Kira-kira begitu ya. Keberuntungan atau kayak beberapa orang itu bisa bilang kamu tuh seperti sering dapat jackpot gitu loh ya. Kamu dapat jackpot gampang aja gitu rasa-rasanya. Apa yang kamu miliki itu tuh bisa kamu punyai. Nah seperti itu ya. Dan mungkin di sini tuh juga karakternya kamu bisa gampang bikin orang ceria gitu ya. Kamu bisa gampang menghibur orang gitu ya. Kalau kamu hadir di satu kerumunan, kamu bisa menjadi pusat perhatian, misalnya kayak gitu ya. Banyak orang-orang yang kangen sama kamu. Jadi kayak gini, telepon dong si Aquarius gitu ya. Yuk kita kumpul-kumpul malam ini, tapi Aquarius diajak ya, kira-kira kayak gitu. Jadi ya untuk beberapa orang yang sikap sosialnya belum berkembang, ini tuh bisa jadi terpancing cemburu sama kamu gitu. Kok kamu dirinduin, kok kamu ini diharap-harapkan kedatangannya gitu ya. Kok kamu ini tuh ketika datang disambut dengan meriah gitu ya. Ada penyambutan baik dalam kehadirannya kamu. Kamu tuh terterima aja gitu ya menurut orang-orang gitu ya. Sikap ekstrovertnya kamu mungkin ya, sikap ekstrovertnya kamu ini tuh kayak bikin orang tuh betah berlama-lama dengan kamu. Nah kayak gitu ya. Oke baik, jadi ini tuh karakter diri ya. Mari lihat karakter dirinya kamu itu tuh yang cukup berkembang gitu ya. Nah itu yang bikin orang-orang yang lambat dalam pertumbuhan diri ini tuh akhirnya jadi merasa cemburu sama kamu. Oke baik, kelima kartu sudah mari bacakan ya. Semoga apa yang mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading mari yang berikutnya.